Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video ini kita akan mempelajari tentang modifier dan ownership, yaitu konsep owner di Solidity Smart Contract, kemudian penggunaan modifier itu bagaimana, dan kita membuat contoh modifier only owner dan yang lainnya. Langsung aja kita buka Ethereum Remix IDE kita. Di sini saya sudah sediakan file contoh latihan dan materinya, silahkan kalian bisa download di deskripsi. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah punya file kontrak modifier ownership. Nah, yang pertama di sini ada variabel address public owner. Ini digunakan untuk menyimpan alamat kontrak owner. Kemudian ada variabel X dengan tipe data uint. Kemudian ada tipe data boolean dengan nama log. Nah, ini semuanya public. Ini nanti bisa diakses di luar kontrak dan di dalam kontrak ya. Oke, di sini saya sudah sediakan variabelnya. Nah, ini untuk apa? Nah, nanti digunakan untuk menyimpan sebuah alamat untuk owner ini ya. Supaya nanti kita bisa buat ownership. Nah, untuk variabel owner ini di setnya kapan? Nah, di setnya adalah ketika pertama kali smart contract ini dideploy, berarti dimasukkan di dalam constructor. Nah, constructor ini dia akan dipanggil ketika melakukan deployment hanya satu kali seumur hidup. Nah, jadi kita akan melakukan uh, penyimpanan nilai owner ini, berarti tinggal owner sama dengan, nah masih ingat di materi sebelumnya, global variable, untuk mendapatkan sebuah alamat dari yang melakukan deployment, berarti kita bisa menggunakan msg.sender. Nah, sesimpel ini ya. Ketika pertama kali di deploy, owner ini, variabel owner, kita akan set dengan msg.sender, artinya orang atau apapun itu yang melakukan deployment pertama kali, nah berarti dia adalah sebagai owner-nya. Nah, kemudian untuk membuat modifier-nya itu bagaimana? Nah, sebelumnya modifier itu apa sih? Modifier itu digunakan untuk kode tambahan yang bisa ditempelkan ke function. Jadi sebelum function itu dijalankan, akan menjalankan modifier dulu. Ini cocok digunakan kalau misalnya ada fungsi-fungsi yang mungkin template ya, membutuhkan pengecekan sebuah kondisi, tetapi itu sifatnya sebenarnya sama gitu, dan bisa dipakai di function-function yang lain. Nah, untuk lebih membuat efisien, kita bisa pakai modifier. Nah, sekarang kita coba buat modifier, caranya bagaimana? Caranya, modifier seperti ini. Kemudian kita buat namanya only owner, kemudian parameter kosong seperti ini. Kemudian langsung aja, nggak perlu ada keyword public dan lain-lain ya. Langsung seperti ini. Nah, kita melakukan error handling atau pengecekan, yaitu require. Nah, di sini sudah ada ya. Require message sender sama dengan owner. Nah, jadi modifier ini digunakan hanya bisa dipanggil ketika yang melakukan transaksi atau memanggil fungsinya itu adalah owner yang sudah disimpan tadi ya. Di sini kita tadi sudah melakukan deployment dengan alamat yang pertama kali kita melakukan deployment. Nah, itu kan disimpan. Nah, nanti kalau misalnya ada orang lain yang memanggil fungsi yang ada modifier only owner, nah maka nanti harusnya nggak bisa ya.
karena sudah diproteksi. Nah, untuk membuat modifier sebenarnya sesimpel ini. Kemudian ada underscore titik koma. Nah, ini apa maksudnya? Underscore ini itu artinya adalah menjalankan fungsi yang ada di dalam function tersebut. Jadi, ini nanti isinya fungsi yang akan ditempelkan gitu. Nah, kita hanya menambahkan require di sini. Nah, sebenarnya simple ya, kita bisa aja tinggal masukkan require ke dalam function. Tapi supaya lebih efisien, kita tidak menuliskan panjang, atau mungkin nanti juga ada logic-logic yang lain. Nah, kita bisa pakai modifier supaya tinggal tempel-tempel ke function. Nah, cara penggunaan modifier itu bagaimana? Nah, itu ditempel ke function ya. Kita akan buat function di sini. Function change owner, kemudian dengan parameter address, address dengan nama variabelnya, new owner, kemudian kita menggunakan public artinya bisa diakses dimanapun oleh siapapun. Tetapi di sini ada catatan, kita menambahkan modifier only owner. Nah, jadi ketika kita menambahkan modifier only owner, itu kita akan menjalankan ini dulu, ya, require ini dulu, baru underscore ini artinya yang ada di dalam sini. Ya, yang ada di dalam sini nanti akan dijalankan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita akan isi fungsi ini dengan owner sama dengan new owner. Kemudian sebelumnya kita validasi dulu ya. Di sini require, kondisinya adalah ketika new owner ini tidak sama dengan address. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sebelum ini fungsinya untuk apa? Untuk kita mengubah owner dari kontraknya ini ya. Kita bisa pindah ownernya ke alamat yang lain. Tetapi di sini kita beri pengecekan dulu supaya tidak terjadi error ya. Karena kalau misalnya kita ngeset new owner-nya ini address-nya kosong, ya nanti kan nggak bisa diakses oleh siapapun ya. Dan nggak valid address kosong ini. Makanya di sini ada require. Oke, setelah require, pastikan bahwa address-nya itu valid. Nah, maka kita ubah aja owner-nya itu jadi owner yang baru. Dan ingat, fungsi ini meskipun public kan, bisa diakses di manapun, tetapi ini ada modifier only owner, artinya dia akan melakukan pengecekan dulu. Jadi sebenarnya ini nggak benar-benar public ya, tetapi ada logic untuk pengecekannya bahwa hanya owner saja yang bisa mengakses fungsi ini. Oke, kemudian kita lanjutkan di bawahnya di sini ada contoh aja ya, function namanya change x. Parameternya ada x, kemudian dia public tanpa modifier. Nah, kalau tanpa modifier berarti siapapun bisa memanggil fungsi ini. Nah, ini untuk contoh aja kita nanti simulasikan ya. Oke, kemudian yang ketiga itu ada modifier dengan parameter. Nah, kalau sebelumnya kita buatkan modifier tanpa parameter ya. Nah, ini bisa dan cara penggunaannya cukup tulis ditempel di function only owner tanpa ada kurung atau parameter tertentu. Cukup seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat modifier itu dengan parameter. Nah, contohnya di sini kita akan membuat modifier untuk
memvalidasi sebuah address. Dan nanti kita juga akan buat modifier untuk melakukan pencegahan terhadap reentrancy attack. Nah, itu security yang ada di Solidity ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita ke valid address dulu. Nah, require ini sebenarnya kan bisa kita buat modifier juga supaya nanti ini nggak perlu ada gitu. Nah, sebenarnya di sini juga kita tinggal copy aja yang di atas di sini. Kemudian untuk parameternya sesuaikan dengan yang ditulis di sini ya. Oke. Nah, terus mungkin di sini bukan new owner karena message-nya nggak tepat ya. Cannot be zero address, gini aja. Oke. Nah, sebenarnya kita juga bisa menempelkan modifier di function itu lebih dari satu. Jadi kita bisa seperti ini, valid address. Nah, langsung seperti ini. Oh, sorry. Ini, oh ya, ini error karena kita harus ini ya, masukkan parameter. Nah, jadi parameternya ya ini, parameternya yang ada di sini. New owner. Nah, seperti ini. Terus ini kita hapus aja nih. Ya udah. Berarti function ini nanti sebelum dijalankan ini, dia akan pertama menjalankan only owner dulu. Dia akan melakukan pengecekan ini, kemudian dia akan melakukan pengecekan valid address yang ada di sini. Kemudian ini kan ada parameternya. Parameternya ambil dari parameter yang ada di main functionnya sini. Nanti dia pakai ini untuk dimasukkan ke valid address. Nah, baru dicek di sini. Nah, sebenarnya kan sama seperti yang tadi kan. Ini kan require new owner kan. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini aja nanti. Nah, jadi seperti itu, bisa lebih dari satu dan bisa menggunakan parameter. Parameternya pun juga bisa lebih dari satu. Di dalam modifiernya juga kita bisa buat logiknya terserah ya, lebih kompleks itu juga bisa. Oke, itu kita sudah buat modifier dengan parameter. Nah, kemudian kita akan membuat modifier untuk melakukan pencegahan reentrancy attack. Apa itu reentrancy attack? Nah, reentrancy attack itu adalah satu serangan yang berbahaya terhadap smart contract di mana dia itu bisa bertindak untuk memanggil fungsi. Ketika fungsinya itu belum selesai dieksekusi, dia bisa memanggil fungsi itu tersebut. Nah, jadi dia bisa memanggil fungsi itu berulang-ulang. Nah, contoh yang gampangnya itu, misalnya di kontraknya function sini, itu ada eh, function untuk melakukan withdraw atau mentransfer ETH atau koin apapun ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan metode reentrancy guard ya ini namanya, security yang baik, nah maka nanti fungsi itu bisa dipanggil terus. Padahal padahal kita sudah punya kondisi ya di mana kondisinya itu akan melakukan pengecekan bahwa jika withdraw amount atau jumlah withdrawnya itu kita ambil dan itu kurang dari misalnya balance dari kontraknya ya. Nah, maka itu dia misalnya di sini bisa dieksekusi gitu atau kondisinya itu eh, di intinya kita udah inilah buat kondisi untuk melakukan pencegahan gitu. Hanya if saja ya tapi ya. Nah, tetapi karena dia bisa dipanggil lagi dan misalnya amount-nya itu tidak
belum dikurangin ya, misalnya secara logiknya itu dia belum dikurangin sebenarnya, misalnya di sini, tapi dia udah ditransfer. Nah, dia itu sebenarnya akan memanggil fungsinya itu terus sampai sini. Misalnya dia memanggil fungsi decrement, kemudian I lebih dari satu, dia akan mengeksekusi ini, tapi dia sebenarnya belum benar-benar dikurangin. Nah, fungsi ini dia akan memanggil dirinya sendiri terus, gitu. Ya agak puyeng ya mungkin ya penjelasannya ya. Tetapi intinya adalah reentrency attack itu dia bisa memanggil fungsi itu terus menerus. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan reentrency guard, yaitu di mana kita harus memberikan proteksi. Kalau di sini simpelnya kita membuat variabel boolean namanya log. Kemudian, nah kita akan require dulu di sini bahwa kita memastikan require itu tidak log. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan set log-nya itu jadi true. Setelah log-nya jadi true, kan dia akan memanggil fungsi utama. Nah, setelah itu, setelah fungsi utama selesai, baru dia dilepas dulu log-nya. Nah, sehingga ketika kita menjalankan fungsi decrement di sini, contohnya, ini kan menggunakan modifier no reentrency. Nah, kalau kita baca di sini, sebelum dia memanggil ini, maka dia akan melakukan pengecekan dulu, apakah variabel log ini false. Kalau false, ya berarti dia bisa menjalankan kode yang di bawahnya kan. Nah, kode di bawahnya yaitu ngeset log jadi true atau dia dikunci supaya tidak bisa memanggil fungsi ini lagi. Karena kalau ini belum selesai dieksekusi, terus fungsinya ini dipanggil lagi, maka kan dia ke sini, padahal lognya kan true ya, berarti kan nggak bisa dipanggil. Nah, kemudian baru dia akan memanggil fungsi yang ada di dalam sini. Setelah itu selesai, nah kita lepas lagi lognya jadi false, sehingga dia bisa diakses lagi functionnya. Nah, ini sangat penting ketika kita membuat logic di sini untuk melakukan transfer koin, misalnya ETH atau token yang lain ya, itu kan sangat hati-hati, harus benar-benar security-nya diperhatikan. Nah, ini adalah konsep no reentrency yang sederhana. Sebenarnya untuk no reentrency ini kita juga bisa pakai library yang namanya OpenZeppelin. Itu sudah disediakan dan kita tinggal pakai. Kita tidak usah membuat logiknya dari nol, tapi di sini kita akan mempelajari konsep-konsep dan dasar-dasarnya dulu. Nah, baru nanti kalau kita sudah paham, kita ya tinggal pakai aja library OpenZeppelin. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsep modifier, owner, kemudian cara penggunaannya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana, dan jenis-jenisnya apa. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you, see you next video.